Halo, assalamualaikum. Welcome back to Cece Macan. Nah, hari ini aku mau cobain makanan. Ada putu bambu yang ini, kemudian ada klepon, ada juga getuk. Ini sih kayaknya enak ya, dan bentuknya tuh besar-besar. Ini dia. Oh ya, buat teman-teman yang punya rekomendasi makanan atau tempat makan yang bisa aku review, jangan lupa komen di video aku ya. Ini restonya di GoFood. I pray that I don't give up, pray that I do my best, pray that I can lift up, pray my brother is blessed, praying for enough, pray that Julia wins, pray I judge nobody and forgive me my sins. I pray we make it, pray my friend to pull through, pray as I take it, unto others I do, praying on your love, we pray with every breath. Though I'm in the valley of the shadow of death, and so we pray for someone to come and show me the way. So we pray for some shelter and some records to play. So we pray we'll be singing Baraye. Pray that we make it till the end of the day. And so we pray. I know somewhere that heaven is waiting. So we pray. I know somewhere that something amazing. So we pray. I know somewhere we'll feel no pain until we make it to the end of the day. And so we pray. Pray that I do my best, pray that I can lift up, pray my brother is blessed, praying for enough, pray that Julia wins, pray I judge nobody and forgive me my sins. I pray we make it, pray my friend to pull through, pray as I take it, unto others I do, praying on your love, we pray with every breath. Though I'm in the valley of the shadow of death, and so we pray for someone to come and show me the way. So we pray for some shelter and some records to play. So we pray we'll be singing Baraye. Pray that we make it till the end of the day. And so we pray. I know somewhere that heaven is waiting. So we pray. I know somewhere that something amazing. So we pray. I know somewhere we'll feel no pain until we make it to the end of the day. And so we pray. Nah, hari ini aku mau cobain putu bambu, ada klepon, kemudian ada juga getuk. Nah, sekarang aku mau cobain putu bambunya dulu. Ini aku pakai alat makan sendiri. Nah, putu bambu ini dibentukkan lonjong ya. Di atasnya ada parutan kelapanya. Di tengah-tengahnya tuh ada gulanya, gula merah. Tuh yang coklat-coklat. Aku takut berantakan. Nah, putu bambu ini sebenarnya memiliki apa ya? Filosofis yang bagus ya. Jadi putu bambu itu kan juga disebut juga kue putu. Itu makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari tepung beras, diisi gula merah dan dikukus di dalam batang bambu kecil. Makanya namanya putu bambu dan bentuknya tuh lonjong. Nah, kue ini tuh disajikan dengan taburan kelapa parut yang di atas ini nih, parutan kelapanya. Dan memiliki aroma khas dari pandan dan bambu kukusnya. Nah, asal-usulnya putu itu berasal dari kata dalam bahasa Tamil, putu, yang berarti kue kukus. Makanan serupa juga ada di India Selatan dan Sri Lanka, yaitu nama putu, jadi double T.
terbuat dari tepung beras yang dikukus di dalam bambu. Nah, kalau di Indonesia itu kemungkinan itu tuh merupakan hasil akulturasi budaya India Selatan dengan budaya lokal Jawa atau Melayu gitu. Jadi ini sudah beradaptasi kemudian menjadi jajanan pasar yang khas, dan di Jawa diberi sentuhan lokal dengan penggunaan daun pandan untuk warna hijau dan bambu kecil sebagai cetakan gitu. Nah, ini aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lembut ya, tadi pas aku potong tuh langsung kepotong. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan enak. Cuman aku belum dapet gulanya. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak ya, jadi emang kelapanya kan nggak ada kurang nggak ada rasanya ya, tapi ada rasa manisnya tuh enaknya tuh dari gulanya ini nih, gulanya yang coklat-coklat ini nih. Ini enak, manisnya juga nggak terlalu manis, pas ya, jadi kombinasinya pas gitu. Nah, kue putu ini nih sebenarnya tuh sudah hadir sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Jadi ketika hubungan dagang dan budaya dengan India berkembang. Nah, biasanya tuh kalau dijual tuh ada suara yang tutut gitu, yang dari uap tuh yang keluar pada saat pengukusan. Makanya kalau misalkan di jajanan yang suka ada tukang jajanan keliling tuh biasa udah khas banget tuh kalau bunyi kayak gitu, artinya dia jualan kue putu. Nah, ini nih sebenarnya memiliki nilai-nilai simbolik ya dari kue putu ini. Jadi pertama itu ada dari sisi melambangkan kesederhanaan. Jadi bahan dasarnya itu kan sederhana sebenarnya, cuma tepung beras, gula merah, dan kelapa. Nah, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sederhana pun bisa menciptakan rasa dan nilai yang tinggi. Kemudian dari proses memasaknya kan juga pelan ya, dan menggunakan uap dan bukan api langsung, jadi kan dia menggunakan uap. Nah, ini juga mencerminkan filosofi Jawa bahwa hasil terbaik datang melalui proses yang sabar dan hati-hati. Jadi nilai yang kedua itu dari sisi keindahan dan kesabarannya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada dari sisi bambu. Bambu itu sebagai simbol kehidupan, karena bambu itu kan merupakan tanaman yang lentur namun kuat, bisa tumbuh di segala medan. Cetakan bambu dalam kue ini melambangkan keteguhan dan keluasan hidup, nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat agraris seperti Jawa dan Bali gitu. Kemudian ada rasa manis di dalamnya. Ini kan di dalamnya tadi ada bulat di sini nih yang coklat-coklat ini kan ada rasa manisnya ya dari gula merahnya. Jadi ini mirip seperti klepon, bagian dalam kue putu itu kan manis. Itu melambangkan bahwa kebaikan sejati tersembunyi di dalam, tidak perlu tampak mencolok di luar. Bagus banget ya. Jadi dari hati, karena tersembunyi kan di dalam, jadi tidak perlu diperlihatkan atau dipamerkan karena nanti akan terpancar dengan sendirinya. Nah, kemudian yang terakhir itu juga suara khas saat dikukus. Banyak orang mengartikan suara fluid uap saat kue putu dimasak sebagai penanda bahwa sesuatu yang hangat dan manis sedang datang. Gitu. Jadi, kalau dalam konteks budaya, suara ini menjadi pemanggil kenangan, nostalgia, dan harapan. Bagus banget ya artinya. Aku minum dulu. Benar-benar dalam. Filosofisnya tuh sangat dalam. Nah, kemudian next aku mau cobain klepon yang di tengah ini nih, bentuknya bulat.
warnanya hijau. Dia sama-sama kalau ini kan ditaburin di atas kelapanya, kalau ini aku kasih lihat yang ini aja nih. Dia tuh udah terbungkus, ada nempel di kulitnya kelapanya, jadi hijau adonannya. Terus dalamnya nih bisa kelihatannya di sini itu ada gulanya yang coklat-coklat ini. Nyalanya kan masih seharusnya terbungkus rapi di dalamnya, cuman ini udah agak keluar, jadi bisa dikasih lihat. Nah, klepon ini merupakan salah satu kue tradisional khas Jawa juga nih. Dia berbentuk bulat kecil nih seperti ini, warnanya hijau, berisi gula merah cair, makanya bisa merembes keluar ya. Dan dibalut dengan kelapa parut. Nah, ketika digigit, gula merah di dalamnya tuh meleleh di mulut, makanya aku harus langsung hap kayaknya makannya biar nggak berantakan. Nah, itu menciptakan sensasi manis yang khas seperti kejutan kecil dalam setiap suapan. Gitu. Ini aku cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung muncrat ya di mulut. Jadi ini kayak makan mochi ya. Makan mochi kan juga harus langsung hap, jadi nggak berantakan. Kalau ini karena isinya cair, kalau kita gigitnya setengah-setengah pasti cairannya tuh keluar, muncrat kemana-mana. Dan ini enak, karena ya itu manisnya itu dari gulanya itu, dan dipaduin sama kelapa tuh jadi enak. Nah, klepon ini itu kan berasal dari bahasa Jawa. Jadi dalam beberapa versi istilah ini tuh menggambarkan bunyi kletuk atau klepon yang menyerupai suara gula cair meletup saat digigit. Oh, jadi ketika itu kan kayak kletek gitu ya. Nggak kletek juga sih, cuma mungkin ketika kalau dinarasikan gitu ya, terdengarnya seperti kletek gitu, ada karena dia terus itunya kan muncrat di dalam mulutnya ya, gulanya gitu. Ini juga sebenarnya kalau di luar Jawa itu kadang disebutnya tuh bukan klepon tapi onde-onde, tapi beda ya, beda versi dengan onde-onde yang berbahan ketan diisi kacang hijau yang digoreng. Kalau ini klepon karena dia dikukus kan. Nah, klepon itu kan terbuat dari tepung ketan. Dia itu melambangkan kekuatan dan keteguhan. Nah, gula merah cair di dalamnya itu ibarat manisnya kebaikan yang tersembunyi di dalam hati seseorang. Sama seperti filosofi dari kue putu tadi ya. Jadi, kenapa manisnya di dalamnya itu? Jadi, ibarat manisnya itu kebaikan tersembunyi. Karena kalau kebaikan sejati itu kan dari hati ya. Nggak cuman hanya sekedar melakukan. Gitu. Nah, kemudian kelapa parutnya itu sebagai simbol kesederhanaan hidup. Jadi kalau makna simboliknya itu, klepon itu dianggap sebagai lambang kesederhanaan, kejujuran, dan kejutan manis dalam hidup. Karena tampilannya polos, namun menyimpan manis di dalam. Gitu. Nah, ini juga diperkirakan sudah ada sejak era kerajaan-kerajaan Jawa. Seperti pada saat kerajaan Mataram kuno, ketika singkong, kelapa, dan gula mulai menjadi bagian dari makanan rakyat. Nah, pada masa kolonial,
Klepon itu mulai dikenal lebih luas sebagai kue tradisional dan masuk dalam kategori jajan pasar makanan yang dijual di pasar tradisional. Kemudian klepon menyebarlah ke seluruh Nusantara dan juga dibawa oleh diaspora Jawa ke Malaysia, Singapura, dan Suriname. Gitu. Klepon ini juga sering disajikan dalam acara selamatan atau kenduri atau hajatan. Nah, sebagai simbol doa agar hidup yang tampak sederhana tapi penuh kebahagiaan. Dalam beberapa tradisi, klepon juga digunakan dalam ritual lamaran atau pengajian. Jadi ini karena melambangkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang manis dan penuh kejutan menyenangkan. Bagus banget ya, ini semua hari ini filosofinya bagus-bagus. Nah, next aku mau cobain getuk. Ini getuk biasa ya. Kan ada beberapa jenis ya, ada getuk lindri juga kan. Kalau ini getuk biasa. Ini juga jajanan tradisional. Kalau ini tuh dia bentuknya kotak-kotak. Dia ada kelapanya nih, kelapa serutnya. Cuman tadi ini pakai gula pasir. Jadi tadi gula pasirnya udah aku sebar ke semuanya, jadi tinggal dimakan. Yang putih-putih ini ada kelapanya. Ini getuk. Ini aku baru pertama kali cobain getuk. Kalau dua ini aku udah pernah makan. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lebih ke kayak kue ya. Ini aku pakein gula pasir sama kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak juga sih. Ini kan teksturnya kayak agak lengket ya. Apa gulanya itu harusnya direkatin di badannya dia ya? Coba aku makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak sih. Dia ada kayak rasa apa ya? Aku pernah cobain. Kalau tadi ini kan lembut ya, kalau ini agak dikit lebih kokoh, tapi lembek juga. Nah, getuk itu kan khususnya nih merupakan jajanan tradisional dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oh, makanan ini terbuat dari singkong, ya benar. Kayak ada singkongnya tadi aku rasain. Jadi makanan ini terbuat dari singkong yang direbus, kemudian dihaluskan, lalu dicampur dengan gula dan kelapa parut. Gitu. Jadi getuk ini sebenarnya hadir sebagai alternatif makanan pokok pada masa penjajahan ketika beras sulit didapat. Kenapa sih namanya getuk? Dia tuh awalnya tuh dari bahasa Jawa, ngetuk, yang berarti memotong kecil-kecil sesuai cara penyajiannya. Ini kan dipotong-potong ya. Nah, getuk itu menjadi populer karena murah, mudah dibuat, dan bergizi, serta menjadi simbol perlawanan ekonomi rakyat terhadap penjajahan Belanda. Nah, selain getuk ini ada juga namanya getuk lindri. Jadi karena aku lagi cobain getuk, kita sekalian bahas.
Getuk lindri itu merupakan variasi dari getuk biasa dengan bentuk khas berupa gulungan kecil warna-warni seperti mie pipih atau lilitan benang. Jadi dia teksturnya itu lebih lembut dan halus karena dia digiling dengan mesin penggiling dan bentuknya itu lebih kecil-kecil kayak mie. Nah, dibentuknya kan seperti mie pipih memanjang digulung rapi, biasanya berwarna-warni. Warna pink, hijau, kuning karena menggunakan pewarna makanan. Rasanya juga lebih manis dan sering ditambahkan vanila atau mentega. Disajikan dengan taburan kelapa parut gitu. Jadi bedanya itu dari sisi yang pertama tekstur. Kalau ini kan getuk biasa ya, dia lebih padat dan lebih sedikit kasar. Kalau getuk lindri itu lebih halus dan lembut. Potongannya juga beda. Kalau ini kan persegi ya, kotak-kotak. Kalau getuk lindri itu bentuknya pipih seperti mie. Warnanya juga beda. Kalau ini kan coklat, warnanya alami memang seperti ini gitu hasil dari singkong tadi. Kalau getuk lindri itu kan udah dicampur pewarna jadi warna-warni. Penyajiannya juga beda karena ini dari sang kotak dan yang satu gulungan spiral. Kemudian peralatan yang ketika memasaknya berbeda. Kalau membuat getuk itu manual karena ditumbukkan, tapi kalau misalkan getuk lindri itu menggunakan mesin penggiling gitu. Nah, getuk lindri itu sebenarnya memiliki legenda yang berhubungan dengan pewayangan Jawa ya. Jadi ini lebih seperti cinta yang membelit seperti lilitan rasa. Nah, aku ceritain ya. Pada zaman kerajaan Majapahit yang agung, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Damar Wulan. Ia bukan bangsawan tinggi, namun darah kesatria mengalir dalam nadinya. Karena dia itu, si Damar Wulan ini merupakan cucu dari sang patih tua yang tersingkir oleh intrik istana. Jadi dia aslinya itu merupakan keturunan patih gitu. Cuman si patih ini udah tersingkirkan nih, udah nggak di istana lagi karena adanya intrik politik lah ya di istana. Nah, Damar Wulan itu hidup sederhana di dalam hutan, mengabdi sebagai penjaga taman, namun hatinya itu bersih seperti embun pagi. Nah, di istana patih Logender atau Logender ini beda lagi nih. Si Damar Wulan itu kan dia menjaga taman nih, dia di hutan, jadi dia anak seorang patih yang tersingkir dari istana. Nah, di istana ada lagi nih, ada namanya Patih Logender atau Logender. Ada seorang gadis jelita bernama Anjasmara, putrinya sang patih. Jadi si Patih Logender ini punya putri, punya anak namanya Anjasmara. Ia dikenal karena kelembutannya, kecerdasannya, dan senyumannya yang membuat bunga mekar lebih cepat. Jadi saking anggun dan cantiknya ya, jadi bisa membuat bunga itu mekar, itu seolah mekarnya lebih cepat karena dia tersenyum. Nah, ketika takdir mempertemukan Damar Wulan dan Anjasmara, mereka jatuh cintalah. Jadi cinta itu tumbuh seperti tunas muda di awal musim hujan. Aduh, manis sekali ya. Jadi sama-sama anak seorang patih, cuman yang satu sudah tersingkir ayahnya, yang satu lagi ayahnya masih menjadi patih nih, si putri ini. Nah, diam-diam karena mereka saling jatuh cinta, mereka sering bertemu, saling menatap dan saling mengikat janji di bawah bulan purnama. Jadi malam-malam ya ketemuannya diam-diam. Ceritanya mereka backstreet nih. Nah, kemudian cinta mereka itu kan tidak mudah karena si Patih Logender ini atau Logender, ayahnya dari si putri Anjasmara ini, dia tidak merestui karena dia menganggap si Damar Wulan ini tidak pantas menjadi menantu. Kenapa? Karena si Damar Wulan ini kan walaupun dia anak seorang patih, tapi sudah turun derajat lah, sudah menjadi rakyat jelata ya, seperti sudah menjadi rakyat biasa karena sudah tersingkir dan dia cuma hidup di hutan gitu. Jadi ayahnya tidak merestui lah hubungan mereka berdua. Anjasmara dipingit, Damar Wulan dijauhkan, tetapi cinta yang sejati tidak bisa diusir oleh jarak. Jadi mereka masih, walaupun berusaha dipisahkan, mereka masih tetap saling mencintai. Nah,
Tidak lama kemudian, bencana menimpa Majapahit nih, kerajaan Majapahit. Raja Blambangan atau Minak Jinggo memberontak dan menantang kekuasaan Ratu Kencana Wungu. Para kesatria kerajaan gemetar, tak ada yang mampu menandingi kekuatan Minak Jinggo. Jadi ada pemberontakan nih di kerajaan Majapahit. Dalam sunyi malam, Ratu mendapat wangsit. Ratu Kencana Wungu ini nih tiba-tiba mendapat wangsit, hanya Damar Wulan yang bisa menaklukkan musuh. Maka diam-diam sang ratu memanggil pemuda itu, memanggil si Damar Wulan nih. Dengan restu ratu dan cinta Anjasmara dalam hatinya, Damar Wulan berangkat menantang maut. Jadi Damar Wulan, yaudah oke, aku akan berantem nih dengan si Minak Jinggo. Nah, pertarungan berlangsung berat. Damar Wulan sempat kalah, namun berkat kecerdikan dan bantuan dua selir Minak Jinggo yang membelot. Jadi dari si Minak Jinggo juga ada yang memberontak nih selirnya, ada dua selir dia. Selir atau istri ya, istri selirnya, bukan istri sah. Jadi dua selir Minak Jinggo ini memberontak nih. Dia menemukan kelemahan sang raja jahat. Jadi si selirnya ini kan namanya istri. Dia tahu kelemahannya apa, dikasih taulah ke si Damar Wulan. Nah, akhirnya si Damar Wulan pun jadi tahu kan kelemahannya sang raja ini, si Raja Minak Jinggo ini. Nah, dengan pedangnya menebas angkara murka dan Majapahit pun selamat. Jadi dia membunuh si Raja Minak Jinggo ini. Akhirnya setelah peperangan selesai, Damar Wulan pulang nih sebagai hero, sebagai pahlawan kan. Ia disambut rakyat dengan sorak-sorai dan Ratu Kencana Wungu bersiap menjadikannya suami. Namun, walaupun dia hampir mau diangkat jadi raja artinya kan, karena si ratu ini udah oke nih jadi suami saya ya gitu. Jadi sebagai hadiah karena Damar Wulan itu berhasil pulang membawa kemenangan. Nah, si Damar Wulan ini tidak melupakan cintanya. Di hadapan istana dia berkata, jadi ketika dikasih hadiah, dia langsung bilang, "Ampun Gusti Ratu, hamba hanyalah lelaki biasa, namun hati hamba telah diikat oleh seorang gadis bernama Anjasmara. Biarlah kehormatan ini hamba kembalikan asal cinta kami tak dipisahkan." Akhirnya sang ratu yang melihat kejujuran Anjasmara ini, dia tersentuh hatinya dan dia pun akhirnya mengizinkan Damar Wulan menikahi Anjasmara. Gitu. Sebagai lambang syukur dan cinta yang tak terputus, Anjasmara menciptakan sebuah kudapan baru dari singkong yang sederhana. Ia membentuk adonan menjadi gulungan panjang warna-warni. Nah, ia katakan seperti istilahnya ya, seperti cinta kami, panjang, lembut, penuh warna, dan tak terputus. Inilah persembahan untuk rakyat Majapahit. Makanya getuk lindri itu kan panjang-panjang ya, seperti mie dan warna-warni. Nah, semenjak saat itu, jajanan itu dinamakanlah getuk lindri. Lindri itu berasal dari kata lilitan yang melambangkan cinta yang membelit kuat antara dua jiwa yang telah melalui ujian waktu dan takdir. Gitu. Indah sekali ya kisahnya, kisah pewayangan. Jadi hari ini makanannya tuh semuanya penuh filosofis, khususnya getuk. Variasi dari getuknya sih yang ada hubungannya dengan kisah pewayangan. Gitu. Jadi semuanya enak, manis. Buat warga Tangerang, boleh banget diorder buat cemilan atau misalkan buat buka puasa juga bisa, karena manis-manis kan. Itu tadi cara ordernya udah aku kasih lihat ya di video sebelumnya. Nanti tinggal dilihat nama tokonya. Dan ini tuh enak semua. Kalau aku sih, aku suka si getuk ini sih. Karena dia, karena aku pakai gulanya banyak ya. Jadi ini aku cocolin gula pasir. Kalau kurang dari mereka, kita tinggal pakai gula pasir sendiri ya. Ini tinggal aku cocol nih di gula pasirnya tuh nempel, karena dia kan kayak lengket-lengket gitu. Jadi lebih berasa gitu. Kalau yang dua ini enak, cuman gulanya itu menurut aku kurang banyak.
Tapi kalau orang yang suka, ya sebenarnya segini cukup ya. Ini udah standarnya ya, sudah normalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah sekarang aku udah selesai review makanannya. Tadi kita udah selesai review klepon, kemudian ada getuk sama putu bambunya. Next kita akan review makanan menarik lainnya lagi. Oh iya, untuk teman-teman jangan lupa kalau misalkan ada rekomendasi makanan atau restoran yang bisa aku review, tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Tonton terus channel Cece Macan. Terima kasih. Assalamualaikum. See you. Bye-bye. Thank you all for watching this here video.